surga itu kan kurang ajar pendeta itu. Yang kedua dia bilang dia naik ke atas, dibawa oleh Tuhan ke ruang angkasa, kemudian di ruang angkasa itu dia bernafas. Kan tidak dalam ayat Alkitab. Kan penipu itu. Meskipun dia pendeta besar, tapi kalau dia berbicara di luar firman Tuhan, jangan percaya. Itu salah. Sama juga kan Pak Bom. Kalau kita bilang surga itu kan kita prank orang itu. Kita harus sampaikan bahwa ya di mana Pak Joni? Joni itu banyak. Joni siapa? Joni bisa Joni kecil dalam celana juga bisa. Ya itu. Yang dalam celana itu namanya John Ing. John Ing ya, John Ing. Iya. Aduh, haleluya. Serius ini Pak Bom karena gitu. Ketika saya menyampaikan begitu, sepertinya ada, tapi saya siap pertahankan. Ya, mungkin yang lain Pak Bom, kure semangat. Napa sakit itu matu Bom. Oke, kure budak-budak. Nanti belajar saja di saya punya YouTube toh, ada itu masalah 7 malapetaka ya. Siap Pak Bom. Sama nih ada di YouTube saya itu 7 malapetaka, kedatangan Yesus kedua kali, ada ketiga kali. Itu yang ketiga kali itu. Ya nanti kerajaan di sorga di bumi itu khotbah saya. Yesus bukan datang kedua kali saja, bukan, di ketiga kali. Ketiga kali itu ini menyerahkan kekuasaan kepada Bapa. Itu. Siapa ini ya? Kok enggak ini ya? Iya, kalau pendeta yang khotbah tidak sesuai dengan Alkitab itu penipu, pembohong. Lebih baik suruh dia apa? Suruh dia tulis nama satu kitab lagi di kitab Wahyu, tambah lagi. Setelah kitab Wahyu, tambah namanya. Mungkin pendeta siapakah? Jontor kah? Zuma kah? Ya. Pendeta itu kan gelar dari gereja. Oke? Kok pada ini ya, terlempar orang ya? Wah, ini pasti Karisteng ini. Salam Pak Bom. Salam. Aku mau menegaskan dalam berpuasa dalam Kristen tuh ada nggak Bang Pak Bom? Puasa itu bukan puasa untuk kita, Tuhan Yesus mendengarkan kita punya doa. Karena Tuhan Yesus berkata apabila engkau berpuasa, jangan memberitahu kepada orang lain. Puasa tidak dianjurkan, tidak. Karena Yesus sudah menggenapi itu semua. Kan Yesus sudah berpuasa toh. Cuma Yesus bilang jikalau engkau berdoa menyebut namaku, aku akan melakukannya. Berapa kali dalam ayat Alkitab tuh? Yohanes 14 ayat 13, ayat 14 toh. Terus Yohanes 16 ayat 26, Matius 21 ayat 22. Yesus selalu berkata bahwa berdoalah dan meminta dalam namaku. Yesus tidak bilang jikalau engkau berdoa berpuasa dulu baru berdoa toh. Ya. Jadi yang dilakukan dalam perjanjian lama itu kan karena Yesus kan belum datang toh. Belum berbicara dengan para nabi dan para rasul. Kan selama ini kan Allah berbicara melalui firman-Nya kepada nabi-nabi kan, perantara nabinya. Ya. Amos 3 ayat 7, Hosea 12 ayat 11 toh, Bilangan 12 ayat 6. Tapi makasih Pak Patun. Ya, jadi dalam perjanjian lama contoh puasa Daud. Kan 10 hari dia berpuasa, dia puasa tidak makan tapi minum. Tahu itu puasa Daud. Betul toh? Terus puasa Daniel. Dia hanya makan sayur, betul nggak? Tidak makan lauk. Itu. Terus puasa Esther, Esther 3 hari. Betul nggak? Artinya gini Pak Bom, kan, yang mau saya compare ini, artinya orang Kristen berpuasa tidak terikat masalah ritual. Jadi antara tidak. Artinya dari individual dia untuk Tuhan, pribadi masing-masing. Iya, itu maksudnya. Ya. Oh, baik. Dia berpuasa kan untuk dia lebih fokus dalam pelayanan, meskipun dia sendiri kan orang berpuasa itu kan dia harus merendahkan diri, berani tahan nafsu untuk Tuhan, supaya dia fokus berdoa, fokus untuk apa, itulah untuk dia dengan Tuhan. Baik. Supaya dia punya amarah, dia harus rendahkan, itu maksudnya. Jadi antara pribadi dengan Tuhan.
Bukan Nah, karena itu, jadwal, bukan karena ritual. Just right, itu sudah berpuasa itu. Berpuasa. The best. Terima kasih Pak Bom. Ya. Ini yang mau saya tahu juga. Memang inilah puasa orang Kristen. Artinya kami berkualitas. Puasa itu artinya antara individual kami dengan Tuhan Yesus, antara kami dengan Tuhan Allah, kan gitu. Iya. Baik. Karena kalau orang lain kan berbeda kan. Ya. Kalau orang lain kan, saya ini puasa loh, hormati saya dong. Warung tutup, tutup. Kalian harus mengerti saya ini puasa loh. Tutup, warung tutup, cepat. Saya ini berpuasa, hargai saya dong. Aneh-aneh aja. Coba Wira, tolong buka Wira, Matius 6. Matius 6 ayat berapa itu? 17 ya? Coba berpuasa ayat 16 dan 17 kita baca. Teman-teman kita baca ya, ini puasa ya. Matius Matius di atas 6 itu ya. kan perikop sedekah, ke bawahnya lagi apa tuh perikopnya? Sedekah, aku lupa. Bukan, hal berpuasa. Ya hal berbuat kan di atas ada sedekah. Yang sesuatu memang tidak boleh di apa? Sebarkan ke orang lain gitu loh. Kita baca dulu ya, Matius 6 ya. Ayat itu 16 tuh. Kita baca ya. Oke. Dan apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau orang Kristen berpuasa itu bukan begini. Lu nggak ngerti, gua lagi lapar ini, gua lagi puasa. Hormati gua dong. Gua dari pagi ini gua puasa, lu latihan sini bikin ribut lo. Tutup warung, cepat tutup. Saya tidak mau tahu. Kalau tidak gua abrak-abrik warung lu ya. Iya kalau dia lu harga gua enggak? Biar gua berpuasa. Lu harga biasa gini di balik warung kan, di balik siapa warung. lu? Kopi. Rupanya tutup warung, cepat. Cara jualan kok. Jualan katanya. Iya main betul. slot. Tidak ada. Jadi orang Kristen tuh berpuasa nggak perlu kasih tahu. Daripada mereka kan, aku puasa deng, berteriak sampai pakai loudspeaker besar-besar. Hei, saya puasa ini loh. Hei, puasa. Itulah beda kami orang Kristen. Jadi kami diajarkan Kristen itu ya, kau berpuasa juga urapilah, jangan sampai orang juga mengetahui kau berpuasa. Ada bilang berpuasa nggak boleh tertawa. Yo. Nanti kata gini, bagaimana? Nanti keluarnya di bawah, Pak. Jadi kentut. Udah aneh juga memang mereka tuh. Ibu Winep puasa nggak? Bu Winep, woi, Bu Winep puasa nggak? Bu Winep kembali muda dia. Puasa nggak? Ngapain saya puasa, Pak? Puasa cerewet. Enggak juga. Kalau puasa makan puasa pasti cerewet cuma sebentar, habis itu cerewet lagi. Rugi puasa. Tidak. Bu Winep kalau puasa tahan makan 3 hari dia mampu. Cuma yang nggak bisa tuh puasa cerewet. Dia nggak mampu puasa cerewet. Saya kalau puasa Bu Winep itu pernah puasa 3 hari loh. Dia puasa 3 hari loh. Minum. Dia pernah nggak makan nggak minum sampai dia lemah letih lesu. Iya, Tapi orang rumah ngomelin semua. Loh, dia nggak keluar rumah, dia berpuasa kan. Waktu itu kan dia berpuasa, dia kan kasih tahu sama saya tuh, Pak Bom, aku mau puasa dulu. Mungkin aku berapa hari nggak waktu di YouTube tuh ya, aku mungkin nggak masuk, cuma aku nonton aja. Dia puasa untuk dia punya adik gitu waktu itu. Saya punya adik, untuk Pak Bom juga. Waktu itu waktu Pak Belpasi. Puasa 3 hari.
2 hari 2 malam, Pak. Nggak makan, nggak minum. Dia nggak mampu 3 hari. 2 hari saja 3 langsung hari saya disuap. nggak mampu jujur. Iya. Kuat saya. Nggak kuat saya. Coba tapi Ibu Wine 1 hari dia nggak bisa puasa cerewet. Iya. Tapi kalau puasa itu hilang sendiri, Pak. Rendah hati sendiri itu otomatis. Nggak ngerti. Kopi loh. Makasih. Sini mah. Jadi artinya Pak memberkati. Bom kepuasan itu sudah ada diatur dalam Kristenan ya, sudah ada ya. Iya kaget lah, dong. ada lah. Oten Iya, Oten kalau nggak kaget saya dong nggak kalau tahu masalah kalau puasa puasa. dong. Yoi. Nggak tahu. Ya benar, terima kasih Pak Bom udah kasih adatnya. Memang Kristen nggak ini ya, nggak asing masalah puasa. Kalian dengar Islam. Kita puasa. Ya Bang Indep. Iya. Muhammad Ya, bro, puasa nggak? setuju. Nggak ada tuh, ada belum puasa nggak ada. Oh ya udah. Aturan-aturan ada, Pak. Aturan kan jangan ada yang tahu bahwa kamu puasa. Poleslah bibirmu dengan minyak atau apa tuh supaya orang tidak tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Ada itu pernah kita baca, Pak. Gosok dengan minyak bebong. Segar terus. Sama Ada aja yang mau nggak nambah puasa lagi. itu Bu Ine Pak. Aku mau nambah samcan lagi katanya. Samcan. Tapi coba ya, kalau kalian memang niat, betul-betul niat, itu rendah hati itu lahir sendiri loh. Orang jahat, orang nakal, misalnya adik-adik kita, yang di rumah kita lah, anak kita gitu. Biasanya kita, itu nggak ada gitu. Hati itu senyum aja, perasaan senyum aja gitu. Ya, gitu doang. Yang biasanya sudah ributnya kemana itu. Karena di hati kita, di keluarga kita sudah ada Roh Kudus, Bu Winep. Artinya memang ada Tuhan Yesus di hati kita. Nah itulah, Oh, itu. memang puasa ada itu Roh kan Kudus itu. Kita doa dulu, bro. Kita doa dulu. Kusyuk itu doa itu kalau saya mau puasa itu. Nanti sebelum makan, sebelum berbukanya lah ya, saya mau habisin. Biasanya saya mulai jam 6 pagi sampai jam 6 pagi 2 hari kemudian. Nanti sebelumnya itu saya doa lagi. Ya. Doa lagi, tapi ya minum dulu gitu. Karena kan memang sudah, ya namanya nggak makan 2 hari 2 malam ya. Takut nanti lagi doa, lemes, gemeter. Doa lagi. Ini luar biasa loh Tuhan itu. Yang saya tahu juga ini juga Bu. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tidak mau lihat ritualmu gitu loh. Apa yang kau pengen ini, Tuhan tahu hatimu. Engkau orang Kristen, engkau percaya Yesus. Tuhan tahu hatimu. Apa yang kau inginkan, apa yang kau mau, Tuhan tahu. Karena Tuhan kita kan lebih maha tahu. Gitu. Tapi memang adalah beberapa yang masalah ritual itu ya udahlah gitu kan, kita ikut masalah ini. Tapi Tuhan Yesus tahu. Karena Allah kita, Tuhan Yesus kita tuh lebih tahu. Itu yang saya tahu sih Bu Winep. Tidak masalah Senin Kamis puasa, setahun sekali puasa, nggak gitu. Iya benar. Otomatis loh kita dirubahkan, bukan kita, oh ya aku lagi puasa, oh ya gue lagi puasa, nggak gitu. Otomatis. Coba Saya baru tahu juga dari Bung Winep juga. Saya mungkin 3 hari yang lalu saya dengar hal berpuasa dari Bung Winep, saya dengar sendiri. Puasa itu kita yang ini dengan Tuhan gitu loh. Benar nggak Bu? Jadi kepribadian kita, individual kita dengan Tuhan. Masalah berpuasa. Ya kan? Itu yang dengar dari Ibu 3 hari yang lalu loh. Iya. Memang relate. Dan Bang CP juga tadi jelaskan juga ya tepat gitu loh ya. Karena hal berpuasa itu memang untuk kekristenan itu bukan hal yang suatu ritual gitu. Itu bukan Ini ritual, masalah bukan rutinitas. iya. Itu sudah berkali-kali saya lakukan Pak. Setiap saya ada keinginan, saya berpuasa. Setiap saya ada keinginan, waktu itu yang seringnya memang keinginan kesembuhan adik, terus keberhasilan anak-anak saya. Anak saya baru mulai kuliah itu kan, baru mulai kuliah. Nah itu tuh saya lakukan itu. Waktu saya udah berkali-kali ngomong sama Pak Bom, waktu Pak Bom bel spasi, beliau pernah bel spasi sebelah kanan gitu ya. Saya puasa untuk Pak Bom dan adik saya, dan yang dipenuhin doa saya tuh di Pak Bom. Besoknya saya lihat udah nggak pakai masker.
Saya kirain itu apa namanya? Waktu itu masih di YouTube ya, StreamYard live. Pak Bom Bom lagi debat, udah nggak pakai masker. Saya bilang, ini anu yang lama, apa namanya, video lama atau baru ya? Saya buka terus saya pilih terus ya. Sorenya kan sudah keluar nih dari room orang nih. Room siapa saya kalau nggak salah saya room Esther dulu itu, atau sama Esther, nggak tahu room siapa itu waktu itu Pak. Pertama kali Bapak berspasi, pertama kali Bapak nggak pakai masker setelah berspasi, bukan buka room sendiri. Nah, itu pagi saya lihat itu, pagi jelang siang. Pak Bom Bom udah nggak pakai masker. Oh, ini mungkin video lama. Sore saya lihat live, bener sudah nggak pakai masker. Wih, luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus memang baik dan sangat baik. Makanya berkali-kali saya bilang sama Pak Bom Bom, jangan menyerah. Tugas Pak Bom Bom masih panjang. Kita kan teleponan sama Bu Lenda, Pak. Ya, kita sama Bu Lenda suka bahas Pak Bom Bom mengenai kemenyerahannya Pak Bom Bom. Jangan pernah menyerah, Pak. Minta terus sama Tuhan. Pak Bom Bom ini orang yang paling dibutuhkan dalam hal pengajaran. Jangan pernah menyerah, Pak. Pengajaran Pak Bom Bom luar biasa. Selalu bromet, Mekibu. Pak Bom Bom kalau sudah bilang, Bu Winev, rumah saya sudah jadi, jengkel saya dengarnya. Kayak Tuhan aja. Jangan gitulah, Pak. Itu jengkel saya tuh, tahu nggak? Sambil gimana ya? Kemana lagi saya mencari orang yang seperti ini? Kemana lagi kita ketemu sama orang yang seperti ini? Memang dalam berdebat mungkin belum tidak sehebat pengajaran ya. Tapi pengajaran luar biasa, banyak bertobat, banyak hasilkan buah. Itu yang kita selalu bahas dengan Bu Lenda. Buahnya dong dilihat. Jangan kata-katanya. Memang kadang-kadang ya namanya ya Pak, dari maaf ini ya, dari kesukuan kayak saya nih, kadang-kadang ada orang Batak banyak gitu, kalau sudah emosi keluar kata-kata yang gimana. Pak Bom Bom tidak terlepas dari itu. Itulah kedagingannya. Tapi lihat buah yang dihasilkan beliau. Bandingkanlah buah yang dihasilkannya dengan yang dilakukannya, kenegatifan itu. Janganlah mengutukinya. Saya sampai bilang sama Bu Lenda, tapi saya bilangnya saya sampaikan di sini. Mungkin ada kekurangan Pak Bom Bom sama orang-orang. Jangan hakimi dia. Apa yang sudah kita lakukan dibanding yang beliau lakukan? Beliau sudah menjaring berapa jiwa? Lah yang kita jaring apa? Ada nggak jiwa yang pernah kita jaring? Biarlah apa kekurangan yang telah dilakukannya, biarlah itu urusan dia sama Tuhan. Jangan sampai keluar kata-kata kita, apalagi membuat beliau ini itu ya bromet yang saya perhatikan, membuat beliau menjadi apa namanya, nggak pede dalam hal pengajaran. Itu dulu lah, pengajaran itu yang paling diincar dari Pak Bom Bom. Itu kalau saya bromet. Hal berpuasa itu sangat kuasa. Kalau kita sudah berpuasa, kita otomatis, tapi ya bener-bener ya, otomatis kita rendah diri. Semua hal-hal pikiran yang itu tuh hilang loh. Pikirannya Tuhan melulu, Tuhan melulu. Itu bener bro. Sudah saya lakukan berkali-kali. Puasa itu kuat. Ya. Besar kuasanya. Itu mungkin dari saya hal puasa ya Pak. Dari tadi saya dengar kan. Kalau orang sana kan masalah kuasa, makanya itu tidak mengikat Bu Winev, masalah tidak masalah ritual. Makanya kadang kan ada pendeta di saat pengusiran roh-roh setan di satu tempat tertentu kan, itu berpuasa, mohon kekuatan. Artinya ya itu saat itu aja gitu loh. Benar nggak? Iya. Tapi saya mau ngasih satu lagu. Ini satu lagu untuk penggawa apologet Kristen, Pak Bom Bom, Bang CP, luar biasa, Murtadin semua, dan teman-teman Kristen dan teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ini satu lagu, kalau boleh izinkan saya setel ya. Tuhan sabar, menunggumu. Sabar. Tuhan itu sabar. Ya. Sabar deh. Kau menyanyi atau putar lagu? Putar lagu Pak Bom Bom. Jangan, saya ada di YouTube kena kita ada YouTube nanti kena apa? Oh oke. Copyright. Oke, copyright. Jangan dulu, jangan. Betul, copyright. Baik. Nah, Nanti kena copyright. Baik. Kalau instrumen boleh. Kalau kau menyanyi nggak apa-apa.
Baik. Langsung copyright, langsung dolarnya merah. Abang itu kan? Abang Momom lagi live ke YouTube di YouTube lagi di YouTube. Nanti kalau saya bilang tidak YouTube, baru silakan. Kau bebas mereka. Kau mau salto kah, mau apakah, tidak apa-apa. Saya punya YouTube, saya punya YouTube sudah bisa menghasilkan duit. Sudah hancur ya. Sudah tidak ada peduli lagi, kasihan. Ya teman-teman, begini ya, pasti teman-teman bertanya puasa Daniel itu berapa hari, oke? Kita buka ya, kita belajar ya. Sama Mbak coba kitab Daniel 10. Puasa Daniel itu puasa, kalian boleh berpuasa Daniel itu 21 hari atau 20 hari ya. Itu 3 minggu. 3 minggu itu kan 21 hari kan. Itu tidak makan sayur-sayuran. Di Daniel 10 ayat 3. Silakan ya, catat ya. Daniel 10 ayat 3. Boleh berpuasa itu. Silakan, Ira. Tuh. Oke, ini ya. Dari ayat sebelumnya, ayat yang kedua. Oke. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berapa? Berlalu 3 minggu penuh, oke? Ini puasa Daniel. Dan kemudian kita buka dalam puasa puasa Daud. 2 Samuel 12. Oke. Ayat 15 dan selanjutnya kita buka. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak mau makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari ke-7 matilah anak itu, ayat 18 ya. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa menangis, karena pikirku, siapa yang tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. Ayat selanjutnya, tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ingat, catat baik-baik di ayat 23 ini, tolong dilingkar baik 23. 2 Samuel 12 ayat 23, ini jawabannya untuk bayi-bayi orang Kristen, oke? Tolong dicatat ya. Tolong dicatat. Bayi-bayi orang Kristen, Pak Mom. Ya, sama. Jadi kita percaya bahwa Daud sudah ada bersama dengan Bapa di Firdaus kan? Dengan Tuhan Yesus ada di Firdaus. Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jelas orang Kristen pada waktu menikah itu diberkati di gereja di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matius catat ya. Matius 18 ayat 18 sampai 20. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4. Catat. Bom itu di luar kepala kalau bicara begini. Makanya banyak orang-orang yang gak suka dengan saya itu sampai bicara, oh paling benci dia bom paling sok tahu. Padahal dia botol. Betul gak Bu Ida? Itu banyak
banyak orang Kristen apologet yang tidak suka dan bobom karena memang botol nggak sampai seperti bobom. Jangan. Makanya iri hati bicara bobom banyak. Pak. FNK, Cupen toh. Nah itu memang botol-botol itu. Catat ayatnya. Matius 18 ayat 18 sampai 20. 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 3 4. 1 Tesalonika 4 ayat 3 4 5 sampai 5 ya. Oke. Kemudian tadi 2 Samuel 12 ayat 23. Jadi orang-orang Kristen yang sudah diberkati di gereja, anaknya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, anaknya pasti masuk surga. Karena Daud berkata, bukan anak yang lari ke dia, tapi dia akan pergi ke anaknya. Amin. Jadi anaknya ada di surga. Tidak mungkin Daud masuk neraka, betul? Betul nggak? Gitu ya. Jelas kita tahu bahwa Raja Daud ada di surga, tidak mungkin di neraka. Jadi orang Kristen yang menikah, jadi itu jawabannya ya. Jadi firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala firman ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu kita harus ikuti. Jadi apa yang tertulis, itu yang tertulis. Bila ya katakannya, tidak katakan tidak. Di dalam Ulangan 29 ayat 29, coba Wira buka Ulangan 29 ayat 29. Yang Pak Bobom tidak bisa menjawab kalau orang yang tidak kawin secara gereja atau tidak secara iman Kristen, anaknya kemana saya nggak tahu itu. Karena yang tertulis di sini Ulangan 29 ayat 29 ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Oke? Sama dengan ini. Coba Yesaya. Ayub 7 ya, 7 ayat 11 coba. Ayub 7. Itu ayat berapa? 11. 7:11. Ayat 7 ayat 11 itu ya. Ayub atau apa itu? Ayub. Entah. Ayub berapa? 11 ayat 7. 11 ayat 7. Sorry. 11 ayat 7. Bukan 7:11, 11:7. Balik. Oke itu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tidak kan? Tidak ada orang bisa tahu kan? Oke, lanjut ke Ayub 36 ayat 26. Sudah pernah saya ajar apa? Coba Ayub 36 ayat 26. Coba kayaknya sudah pernah Pak Wira atau belum? Tuh, lihat ya. Enggak. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya dan tidak dapat diselidiki. Jadi kita nggak bisa, oke? Jadi kita nggak bisa tahu apa rencana Tuhan, rencana Allah, apa yang tertulis ya itu tertulis. Jadi kita sebagai orang Kristen, jangan kita menambah, kita menafsir-nafsirkan. Jadi banyak orang-orang Kristen suka menafsirkan ayat-ayat Alkitab dengan semena-mena. Jangan. Banyak orang Kristen begitu. Kalau ditanya, kan saya dapat bimbingan dari Roh Kudus. Bukan caranya begitu. Alkitab dituntun dengan kuasa Roh Kudus, baru baca Alkitab. Kalau tidak tertulis dalam Alkitab, jangan tambah-tambah. Tuh, itu salah, oke? Tapi banyak orang Kristen bagaimana? Kayak Malikil. Tuhan itu kayak macam itu, living apa? Namanya kemarin itu siapa namanya? Living Smile. Aduh, manusia paling botol di dunia itu. Minta maaf ya Living ya. Kok mengajar, kok tidak punya ilmu. Kok cocok jual karpet saja, minta maaf ya. Kok jangan mengajar lah. Kok bukan orang sekolah teologi, kok bukan seorang para teologi, bukan. Kok hanya ngarang-ngarang pakai kok punya iman saja. Kok belajar baik-baik Living ya. Masa kau bilang Tuhan di surga itu punya daging?
tubuh Yesus itu tubuh surgawi. Kok botol sampai? Di surga itu kan baca tuh, darah dan daging tidak punya tempat di kerjaan surga. Bagaimana mungkin 1 Korintus 15 ayat 50 kau mau buang? Yang dikatakan Tuhan itu penguasa gelar. Ya tubuh Yesus ya tubuh manusia. Bagaimana sih? Bagaimana Tuhan tubuh surga datang lahir? Baru keluar dari Maria bagaimana? Masa Bunda Maria melahirkan tubuh surgawi? Aduh, parah sekali nih ya. Jangan kalian dengar ya pengajaran-pengajaran kayak living ya. Malikil, aduh tuh pengajaran. Bunda Maria langsung melahirkan ini ya, bukan manusia kalau ya, kayak mereka ya. Iya, melahirkan Tuhan. Jadi Bunda Maria tuh melahirkan tubuh dari surga, dari Tuhan. Aduh, kenapa bisa begini? Ini living ini dia sekolah di mana kah? Terlalu sok pintar ya. Padahal kau jadi pedagang saja lah. Jangan kau mengambil haknya hamba Tuhan lah. Kau tidak pernah mencari pelayanan. Kau tidak pernah membangun gereja. Kau jangan cari. Aduh, parah sekali orang-orang begini. Gini Pak Bom, memang agak miris. Jadi saya memantau komal ya. Banyak Kristen yang awam gitu. Mereka nggak ngerti mana yang JO, mana yang Oneness, mana yang Marcion, mana yang Saksi Yehova, gitu Bang, Pak Bom. Nah, kalau secara aku mau sharing lah ke Pak Bom. Kalau Oneness itu kan berarti kan Yesus itu sebagai Bapa. Yesus itu Bapa kan. Nah, kalau Saksi Yehova, Yesus itu awal mula perciptaan. Yesus itu malaikat. Nah, untuk ini karena banyak yang orang-orang yang ini Bang. Tahu nggak kalau Saksi Yehova, saya udah pernah masuk di United, itu mencret. Coba kau tanya nanti sama mereka, Yesus itu siapa? Kalau mereka bilang cuma malaikat ciptaan Tuhan, tanya sama mereka. Tanyanya begini. Coba jelaskan Kejadian 1 ya ayat 15 dan 16. Mereka nggak bakalan bisa jelaskan. Itu pertanyaan yang untuk mematikan Saksi Yehova. Dengar ya teman-teman Kristen ya. Yang mau belajar silakan naik, saya kasih ayat. Silakan. Yang untuk mematikan orang Saksi Yehova cuma satu pertanyaan ini saja. Pasti tewas. Coba naik sini, Saksi Yehova ada di bawah, silakan naik. Kau bisa jawab pertanyaan saya enggak? Coba naik. Kan mereka bilang Yesus ciptaan toh, betul enggak? Ini juga Bang, banyak dalam belum mengerti. 14, Jadi memang Amsal 8 Saksi Yehova itu artinya mereka tidak mengakui Yesus, tapi Yesus itu ciptaan. Benar? Iya, Oke, Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Baik. Itulah baik. Itu banyak orang yang serius yang ngerti Bang. Nah, ya silakan. Coba Saksi Yehova, coba kau naik baru saya yang bertanya sama kau. Unitarian itu. Coba kalian naik baru saya yang bertanya tentang kau punya kitab. Tahu nggak pernah mereka masuk di saya punya adik punya rumah, saya pas ada di situ. Mereka masuk di saya punya adik rumah, saya tanya cuma tanya dia. Saya tanya kau punya kitab atau saya punya kitab? Pakai kitab kami. Oke, silakan. Saya tanya di Kejadian 3 ayat 14 sampai 16. Mencret, nggak bisa jawab. Piting aja Pak. Coba. Piting aja lah. Saya tanya itu mencret, saya tanya begini. Berfirmanlah Allah di Kejadian 1 ayat 3 kan? Nah ini coba kita baca. Coba. Saksi Yehova nggak bisa jawab. Coba di Kejadian 1 ayat 3. Nih. Tuh. Berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Betul? Terang sudah jadi ya? Hari pertama terang sudah jadi ya. Coba kita lihat hari keempat. Kejadian 1 ayat 14, hari keempat. Tuh. Berfirmanlah Allah jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari yang dan tahun-tahun. Lanjut ke bawah ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Coba perhatikan di sini. Ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu
yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam dan menjadikan juga bintang-bintang. Pertanyaannya, sebentar, pertanyaannya sama mereka. Tanyakan sama mereka. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, maka terang itu jadi. Kenapa hari pertama sudah ada terang, sedangkan hari keempat baru diciptakan benda-benda terang? Coba kau sudah jelaskan. Mentrek, saksi of. Masalah terang Pak ya. Kalau dia bisa jawab, dia akui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kejebak. Kalau bro bisa jawab nggak tuh? Kalau bom-bom ini kok tanya ayat Alkitab di mana, saya tahu bunyinya. Kalau Living, kalian panggil Living ke sini baru saya tanya dia tidak akan bisa jawab pertanyaan saya. Dia cuma tahu kristologi, tapi kristologi ngawur itu. Saya di sini, saya dokter umum, banyak orang Kristen tidak suka karena mereka botol. Karena mereka itu Mormon dan Oneness tuh. Aliran Oneness, GO, Mormon, Saksi Yehova. Mereka nggak bisa bikin apa-apa. Coba kalau mereka tanya sini. Coba kalian yang bilang hebat-hebat toh, yang pendukung-pendukung Super Pel, coba kalian naik sini. Baru saya yang bertanya Alkitab sama kalian. Coba. Menangis. Apalagi yang baru lulusan sekolah teologi ya, terus penjelasan tentang kristologi. Coba naik ke sini baru saya yang bertanya Alkitab. Pasti kau akan menangis. Oh, bom-bom itu sombong, bom-bom tidak bisa bikin apa-apa. Ya coba kau naik sini baru saya bertanya kau Alkitab. Coba saya bertanya. Kalau kau bisa jawab pertanyaan saya tutup saya punya YouTube dan kau tidak pernah lihat saya di TikTok lagi. Biar saya di gereja saja. Coba kau jawab. Saya punya pertanyaan sampai sekarang, tantangan saya nggak ada bisa jawab, tidak ada bisa jawab. Tahu nggak saya punya pertanyaan apa, bro? Apa bro pertanyaan saya, bro? Menurut saya kan? Bro, Air bah. saya punya pertanyaan. Kalau kalian bisa jawab, cari orang Kristen yang pendukung Super Pel, apapun itu, yang benci sama saya. Kasih tahu yang benci-benci bom-bom, tolong jawab. Kalau bisa benci, jangan benci saja. Mulut besar saja. Langsung jawab pertanyaan saya. Ayo bom-bom, bertanggungjawabkan. Saya tutup channelmu. Ayo silakan. Kau mau pakai ayat-ayat Alkitab dari bapak-bapak gereja untuk jawab pertanyaan saya, silakan. Kalau bisa jawab. Oke, saya kasih pertanyaan ini. Silakan. Tolong catat ya pertanyaan saya ya. Silakan bro. Silakan. Wira, tolong buka. Mana? Kita buka dari Kejadian 7 ayat 6. Ayat 7. Kejadian 7 ayat 7. Kalau kalian bisa jawab ya. Bikin teh panas dulu. Teh panas dulu. Ini gelas-gelas bawa ke sana nih ya. Kita baca ya. Siapa ini? Mat. Kau dengar saya punya pertanyaan ini. Ini untuk pertanyaan untuk orang Kristen bilang bom-bom sombong ya. Kau tolong jawab. Kalau kau bisa jawab, saya tutup channel saya. Saya punya motor yang saya sayang-sayang, nanti saya jual, saya kasih kau transfer langsung. Masuklah Nuh dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ayat 8. Dari bintang dan tidak haram, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Perhatikan sini. Ayat yang ke-10. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pertanyaan saya buat kalian yang pembenci-pembenci bom-bom ini. Setelah 10 hari datanglah ini. Ya bang. Pertanyaan saya. Nuh hari pertama sudah masuk dalam bahtera. Kenapa hari ke-7 baru datang air bah? Pertanyaan saya itu. Silakan jelaskan sama saya. 7 kitab, contoh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat Paulus, ya kan? Itu kitab, betul? Karena di dalam dulu bapak-bapak gereja sebelum mengkanon Alkitab, kitab-kitab itu gulungan, itu masuk satu-satu, betul? Gulungan, kitab gulungan satu-satu. Ya, gulungan ini. Silakan kau tolong jawab, ya. 7 kitab, 7 pasal, 7 ayat, 7 perhitungan. Kalau Anda bisa jelaskan, saya tutup channel saya. Saya pemotor, saya jual. Saya kirim uang buat Anda. Pembenci bom-bom ya. Bilang bom-bom sombong. Kalau kau bisa jawab, saya iri, saya tangan ini, saya potong dia sekalian. Kalian kalau tidak punya ilmu, jangan menjelekkan bom-bom karena kalian memang mau sama dengan bom-bom. Sorry ya, sorry. Saya tutup, saya punya YouTube, saya akan blankkan, saya hilangkan.
Silakan. Kalian benci sama bom-bom toh? Untung saya punya suara. Puji Tuhan besok kalau saya dibelikan komputer, program saya suruh Wirya tolong beli komputer, baru tolong program suara supaya saya masuk di channel kamu, saya menyamar jadi Islam, baru kamu tahu. Kalau tidak punya ilmu sama seperti saya, jangan kau iri hati, botol. Lebih kau mengajar saja, baik kau punya ilmu saja. Ayo, sekarang yang benci sama bom-bom, silakan. Bom-bom kasih tantangan, betul nggak? Tutup saya punya channel. Silakan kau jawab. 7 kitab, 7 pasal, 7 ayat, 7 perhitungan. Silakan. Jawab. Kenapa sampai ini kan sudah terjadi, betul kan? Ini bukan eskatologi lagi, ini sudah pernah terjadi hari kiamat. Kenapa air bah datang hari ke-7? Ya. Silakan. Sudah pernah terjadi toh? Udah. Silakan jawab. Udah. Air bah sudah Kau mau pakai terjadi. buku mana terserah. Dari ini juga udah terjadi. Berat nih. Kau suruh profesor, doktor, berpuluh orang LAI datang sudah. Tidak akan bisa. Tabernakel udah selesai. Karena lu kalau debat. Ya kan? Ada lagi bro. Cari yang Bang, paling gimana, hebat. Bang? Mau siapapun, mau kadrun kah, penyembah batu kah, silakan. Kamu bisa jawab pertanyaan saya. Pak Bombom kalau kasih pertanyaan Alkitab, yang bisa jawab cuman yang menulisnya. Makanya aku nggak ngerti. Saya sudah kasih loh, banyak ilmu saya sudah kasih loh. Banyak. Banyak ilmu yang saya kasih. Beliau kan kemarin pernah nanya. Dengar ya. Saya punya pertanyaan yang mematikan tuh ada di Hakim-Hakim, di kitab Hakim. Cuma saya tidak pernah mau bawa. Pertanyaan yang mematikan ada di kitab Hakim-Hakim, itu saya nggak mau. Pertanyaan yang orang Kristen nanti saya takut nanti orang kadrun nanti bawa. Di kitab Kejadian itu banyak sekali. Ingat ya, kalian harus kuasai kitab ini, ingat. Kejadian, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. 5 kitab ini kalian harus pegang mati, oke? 5 kitab ini. Jawaban semua di situ. Ini harus kalian belajar. Hah? Jawabannya artinya dari itu sumber dari situ semua. Ya, iya, itu baku ikut. Contoh, saya kasih contoh ya. Siap. Contoh ya. Oke, ini contoh. Contoh. Nah, contoh yang pernah saya ajar. Manusia diciptakan kan ini ada kulit, Ya, kulit, ada daging, ada urat, ada tulang. urat. Ah, coba kita buka Kejadian 2 ayat 7. Nggak usah Kejadian ada 2 ayat 7. kulit, daging, urat. Nah, Oke, Kejadian 2 ayat 7. Coba buka kitab Kejadian 2 ayat 7. kemana? Ntar. Oke, coba baca. Ini. Baca coba bro, baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, perhatikan di sini. Jelas di sini ada pertanyaan. Manusia itu kan Adama, Selem, patung toh. Di situ kan dalam kalau bahasa asli kita baca Selem, ya toh. Pertanyaannya, di dalam kitab Kejadian ada nggak menjelaskan tentang manusia itu terdiri dari tulang, daging, otot, kulit? Ada nggak dijelaskan? Setahu saya nggak, Pak. Nggak ada toh? Enggak. Oke. Di bawah ada nggak? Nggak ada toh? Nggak ada. Di kitab Kejadian kau cari sampai mata sampai merah, nggak ada. Di kitab Kejadian nggak ada. Oke. Kemudian roh itu dihembuskan. Terus manusia itu apakah diciptakan duikotomi atau trikotomi? Kau percaya dui atau tri? Shalom semuanya. Oke, teman-teman semua ya. Yang baru bergabung ya. Yang baru bergabung. Iya. Kalau saya percaya dengan duikotomi, bukan tri. Karena manusia nanti mati, itu tadi toh. Pada waktu manusia, kalau trikotomi, saya tanya sama kalian. Di mana manusia diciptakan, terus jiwa itu masuk? Di mana? Kalau yang bisa jawab trikotomi, silakan jawab. Jangan ngaku bilang tri-tri. Karena yang ada jawabannya itu duikotomi. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah,
terus Tuhan menghembuskan rohnya. Duikotomi. Ayatnya banyak. Ayub 34, ayat 14, ayat 33, ayat 8. Sekarang pertanyaannya, ini contoh kitab Ayub. Coba Ayub 10 ayat 11, coba. Ayub 10 ayat 11. Nah, ini jawabannya, coba. Ayub 10 ayat 11, coba baca, bro. Coba kau baca. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Pas toh? Pas gak? Berarti kitab Ayub yang menjelaskan toh? Betul nggak? Oh, di Ayub rupanya. Di Ayub. Oke. Itu contoh. Iya. Contoh. Nah, terus Tuhan menghembuskan nafas kepada makhluk hidup. Contoh Mazmur 104 ayat. Wira buka. Ini kita itu tadi sudah toh? Kejadian Ayub. Nah, kita tanya sekarang Mazmur. Mazmur 104 ayat 28 kan, coba. Kenapa saya suruh harus kita belajar kuasai Alkitab, coba. Jadi orang-orang apologet ini yang sudah suka dengan saya, mereka terlalu sok pintar. Nanti kalau ditanya au. Nah, itu 28 bukan 8. 28 29 coba lihat itu. Nah, itu sudah pernah kok. Tuh. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. 29. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Oke, 29 apabila coba. engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka mati binasa. Oke, lanjut. Dan kembali menjadi debu. Sebut paut kan? Lanjut. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Pas toh? Mazmur ada sangkut paut toh? Nah, Mazmur ini kalau kita baca di kitab Ayub 34 ayat 14 sama. Coba kita buka di Pengkhotbah sekarang. Ada hubungan dengan Pengkhotbah? Ada. Pengkhotbah 12 ayat sabar loh. Masalah mati ya. Pengkhotbah 8 ayat 8 dulu. Pengkhotbah 8 ayat 8. Pengkhotbah 8 ayat 8 dulu. Coba baca, bro. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Itu tadi ayat apa itu? Tadi ayat apa yang kau buka? Berarti kalau 8 ayat 8 kan? Berarti tidak ada yang bisa menghalangi kematian. Kalau mati ya mati. Oke, di sini coba lihat. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, sangat jelas ya. Ada sangkut paut nggak? Semua yang saya tadi bicara. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pas toh? Betul? Sama toh? Ya Pak. Ya. Dan debu akan kembali menjadi tanah, karena diciptakan Adam juga dari tanah. Dan roh akan kembali kepada Allah, karena roh yang saya tahu itu roh nafas hidup ya. Ya, dari roh kita juga dari Allah gitu loh. Jadi yang sangkut paut yang saya bicara toh, Mazmur, Pengkhotbah, betul nggak? Betul nggak? Nah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, sekarang manusia. Tapi kalau kita baca di Iman Seberang, manusia itu semua diciptakan dari air.
Menurut bro, hewan diciptakan dari apa? Dari versi Kalau menurut saya, kita punya versi kitab, Islam. hewan diciptakan dari apa? Kalau kita punya ayat Alkitab. Menciptakan bumi dan segala isinya. Itu di Kejadian 2 ayat 19 kayaknya itu. Dari tanah, dari tubuh tanah juga. Nah itu yang nanti makanya di kitab Pengkhotbah nanti dijelaskan itu. Bahwa manusia dan hewan itu tetap semua akan mati menjadi tanah bersama-sama. Tapi manusia itu kan hewan tidak punya jiwa, nggak punya. Cuma memang secara eksplisit Alkitab itu masalah anjing sampai sekarang saya tidak bisa dapat ayatnya. Cuma firman Tuhan katakan mereka hidup, kalau orang yang tidak berakal itu hidup seperti binatang liar. Karena binatang liar itu cuma hidup, binatang nggak punya tempat seperti apa, mempertanggungjawabkan perbuatan kita seperti hewan tidak punya mempertanggungjawabkan seperti kita manusia. Nggak ada itu dalam ayat Alkitab. Itu saya cari, saya baca Alkitab bulak-balik, saya nggak dapat itu. Iya, saya nggak dapat itu. Tetapi di Alkitab juga ini Pak umumnya kita dianugerahkan untuk menguasai semua ini kan, yang alam melata segala macam. Berarti artinya memang yang binatang segala macam kita yang kuasai. Iya, di kejadian 1 kan. Iya. Nah coba kejadian 2 19 coba kita lihat ya. Nih. Jadi bukan binatang menguasai kita, tapi kita menguasai. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan kan, dan segala burung di udara. Di bawahnya semuanya lah kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi manusia memberi nama itu. Nah jadi tepat. Coba kita buka di ini ya, di 2 Petrus 2 ayat 12 ya. 2 Petrus 2 Artinya 12. memang kita diberi kuasa untuk memberi suatu nama suatu spesies gitu. Ya, jadi banyak orang kan anjing mereka bilang nanti mereka sama-sama dengan anjing di surga kan? Enggak gitu. Enggak. Ini ya 2 Petrus 2 ayat 19 ya. Agak lain itu. 2 Petrus 2 ayat berapa tadi itu ya? 12 ya. 12 coba 12. Ayat 12. Sudah 12 deh. Nah, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Berarti hewan tidak berakal kan? Tapi sekarang begini, hewan yang tidak berakal sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Jadi gini, teman-teman ya. Kejam ini, ayat ini kejam banget ini. Jadi begini, teman-teman. Saya jujur, namanya bom-bom, saya ini kutu buku dengan Alkitab. Kalian boleh mungkin kutu buku dengan buku-buku yang lain ya. Kalau Alkitab saya baca itu dengan terperinci. Saya kembali lagi. Saya nggak lagi seperti macam kereta api. Naik kereta api, tut. Nah, saya tidak begitu. Jadi saya sampai sekarang ada yang bisa kasih tahu saya kah yang dibawa? Tolong kasih tahu saya Alkitab. Kenapa sampai anjing ini bisa pintar? Iyo. Terus ada yang memang kalau kita penyayang anjing ya. Terus anjing itu dengan kucing itu spesial kan? Betul nggak? Dia tidak seperti hewan yang lain, betul nggak? Khususnya anjing ya. Betul nggak teman-teman? Toh? Anjing itu spesial loh. Sampai ada orang yang bawa anjing untuk dibaptis kah? Saya juga nggak tahu itu. Saya lihat di TikTok. Saya nggak tahu itu dibaptis atau apa, saya juga nggak tahu. Ada yang bisa kasih saya ayat kah? Jujur, saya sampai sekarang sudah, saya kutu buku nih. Saya belajar kutu buku, saya baca Alkitab ini. Saya belum dapat ayatnya. Tapi kalau yang saya dapat ini di 2 Petrus, betul nggak? Tadi sudah baca toh? Jadi manusia itu berbeda dengan hewan. Tapi manusia punya dengan hewan nasibnya sama. Nasibnya sama apa? Mati, jadi tanah. Tapi untuk jiwanya itu berbeda. Itu dalam Matius 10 ayat 18. Coba buka Wira. Khusus manusia. Matius 20. Khusus manusia tapi. Matius 20. Ya, Matius 20 ayat 18. Coba perhatikan ya.
28 ya, 28, Matius 20 ayat 28 coba. Matius berapa ya? Matius 10 ya? Pak Bom, setelah ini saya tanya tentang Dwi dan Trikotomi. Sabar bentar. Nanti sabar. Matius 10 ya ayat 28 ya. Coba perhatikan di sini ya. Matius 10 ya. Bentar. Matius 10 ayat 28. 10 28. Tadi salah. Perhatikan baik-baik di sini ya. Inilah perbedaan manusia dengan hewan. Dan Hewan janganlah kamu tidak punya takut jiwa. kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, paham ya? Oke. Nah, jadi begini teman-teman Kristen ya. Di dalam teologi itu ada namanya kristologi. Ya, kristologi. Apa ini kristologi? Yaitu ilmu tentang firman itu menjadi manusia. Ini. Oke. Ini orang Kristen banyak yang menguasai, tapi banyak juga yang tidak menguasai sehingga jadi oneness. Kayak Living Smile. Siapa itu namanya? Mikana, terus Malikil Aburadul satu itu mereka tidak memahami ini. Kristologi mereka hancur. Tapi kalau belajar kristologi harus kita belajar juga eskatologi. Setelah eskatologi ini ilmu eskatologi itu apa Pak? Mungkin penyimpanan ke depan tentang juga. Dulu sekarang ke depan eskatologi. Jadi eskatologi itu bukan hanya dari kitab Wahyu, kita ambil dari perjanjian lama. Yang tentang eskatologi itu kitab Daniel, Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, Maliaki, Mika, itu tuh eskatologi. Kitab Daniel yang tadi saya bilang itu eskatologi. Jadi kita harus kuasai kitab itu. Dalam perjanjian lama ya, kitab Daniel, Yeremia, Yesaya, tuh, terus kitab Yehezkiel, terus kitab Mika. Kenapa harus merujuk ke kitab itu, Pak Bom? Ya karena mereka sudah bernubuat tentang ke depan. Oh, artinya kitab itu yang bernubuat bisa, ya? Iya, contoh Daniel 7. Ini saya kasih kecil ya. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Bahwa nanti anak manusia dia mendapatkan penglihatan bahwa anak manusia akan datang dari awan-awan. Itu kan yang Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 30. Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 30 itu. Itu. Sama dengan Matius 25 ayat 31 dan selanjutnya itu. Itu di situ penglihatan nanti masuk di apa itu parusia terus apokalipsis. Itu harus kita belajar itu. Pendalamannya nanti ya. Iya, itu saya nggak bisa ajar di sini. Nanti makanya saya selalu mengajar dalam bahasa yang bukan teologi, saya belajar bahasa kampung. Soalnya banyak saya lihat ini orang-orang apologet ini yang lulusan teologi ya, kebanyakan mereka berbicara teologi ya. Padahal kan jemaat-jemaat ini kan tidak mengerti bahasa-bahasa yang teologi asing Pak. Asing-asing. Jadi mereka nanti mau bertanya, sehingga mereka tidak mau bertanya. Sedangkan makanya mereka sering datang agak ke malu sendiri. Coba saya tanya, apa itu epiphania, apokalipsis? Itu kan bahasa teologi ya kan? Iya. Iya. Jadi bom-bom itu tidak mau seperti mereka yang sok-sok pakai bahasa-bahasa teologi tinggi. Saya nggak mau. Nanti kasihan, nanti jemaat bingung. Betul nggak tidak? Kalau setuju ketik 1, haleluya. Kami awam dengan kami yang memang mereka diajar dari kuliah yang itu setuju ketik 1 ya. Bahasanya. Coba kalian lihat para apologet ya. Banyak yang dari lulusan teologi ya, mereka pakai bahasa itu bahasa-bahasa yang terlalu orang bingung. Kalau saya enggak, saya pakai bahasa kampus. Iya, jadi memang kita orang Kristen harus begitu. Nanti saya kalau pakai bahasa teologi, apakah mereka dengar? Enggak, bahasa Indonesia tinggi jangan itu. Itu pakai di meja kuliah boleh, di ruang kuliah untuk ini boleh. Tapi di sini kan orang umum yang mendengarkan kan. Coba kalian dengar kayak macam kita punya senior-senior kayak Pak Pendeta Muriwali, Deki Ngadas, ngajarnya bagaimana? Toh? Bahasa Indonesia tinggi. Tapi coba kalian lihat Stephen Tong. Bapak Stephen Tong, biasanya kalau dia mengajar, bahasa teologinya kurang toh, bahasa-bahasa yang umum dia pakai toh, makanya di khotbah orang suka dengar kan. Terus coba kalian lihat Ibu
kalau di ibu pendeta-pendeta yang bahasa nggak terlalu ini, ibu selalu pakai bahasa Inggris, ibu Henny Kristianus, Debbie Basir, penontonnya banyak gak? Banyak, karena dia jarang pakai bahasa teologi ya. Justru kalau pendeta pakai bahasa teologi itu penontonnya sedikit. Betul, betul nggak? Setuju nggak? Yang setuju katakan amin. Amin. Setuju. Tapi coba kalau pendeta-pendeta yang motivator tidak pakai bahasa teologi ya. Hamba Tuhan memang harus mengerti artikulasi yang namanya masyarakat umum awam ya, yang bisa menerima itu apa sih gitu loh. Kalau yang betul banyak ini nggak masuk, makanya jadinya kami nggak masuk gitu. Pak. Iya. Nah makanya saya mengajar itu, saya tidak mau pakai bahasa selangit-langit. Nanti bilang, oh kami ini lulusan teologi ya. Percuma kita bilang kita lulusan teologi pakai bahasa-bahasa tinggi, tapi nggak ngerti gitu loh. Kan gini, jiwa-jiwa kosong. Karena yang dengar ini kan pengajaran kan itu ya, harusnya kami yang kita cari, yang kita cari ini kan orang-orang yang belum mengenal Yesus, kita bawa kan, betul nggak? Itu. Jadi begini, telur busuk kalau kita mau terlalu bicara-bicara, baca-baca terlalu mengajarkan dalam bahasa Indonesia tinggi, saya nggak mau. Itu saya punya orang begitu. Karena bahasa-bahasa tinggi itu nanti kita pakai di sekolah, di sekolah-sekolah itu boleh. Kalau bahasa terlalu mau, coba kalian lihat orang-orang yang hebat-hebat yang di YouTube yang penontonnya banyak. Pendeta Gilbert Lomendong, Pendeta Timotius, Pendeta Philip Mantova, Henny Kristianus, Debbie Basir. Mana mereka pakai sekolah bahasa-bahasa teologi ya? Tidak ada. Itu ya Edis TV, ya ada bilang Edis TV, ya, Edis TV mana? Benar. Tidak ada. Kalau Edis TV itu tidak pernah dia pakai bahasa itu, Hajar Kadron. Edis TV itu deh. Jadi memang penginjilan itu menyesuaikan dengan ini loh, apa stigma kita orang Indonesia pada awamnya. Itu yang kami memang ngerti, itulah dia. Memang kalau kita mau mengajar di TikTok itu kan, ini kan orang semua nonton, orang awam, TikTok, Facebook, orang yang nggak sekolah, ya, betul nggak? benar. Orang yang tidak sekolah, orang yang ingin mengenal Yesus. Tepat. Jadi kita harus menyesuaikan dengan situasi. Ya, jangan pukul rata. Jangan pukul rata. Gitu. Oh tadi Pak siapa nih mau bertanya kah, Pak Jagrok? Ya Pak Bom, saya mau tanya kan Pak, itu Maria bilang begini Pak Bom, jiwaku memuliakan Tuhan dan rohku bersuka. Lukas 1 ayat 47. Siap. Maksud saya Pak Bom, ini kan sepertinya trikotomi, selain tubuhnya Maria ada jiwa dan ada roh. Memang kalau dikotomi tidak ada roh. Roh yang dimaksud adalah roh Allah kan, bukan roh insani itu. Gimana Pak Bom? Tidak, masalah penciptaan dan pergi. Manusia kalau mati saya tanya, tubuhnya di mana? Ya tinggal di bumi, Pak Bom. Oke, terus roh dan jiwa bersatu atau tidak? Roh dan jiwa. Nah itu dia, karena yang kecabut itu kan jiwanya manusia itu. Baru rohnya di mana rohnya? Rohnya kemana? Nunggu malaikat. Sekarang begini, tubuhnya di tanah, terus jiwanya dibawa kembali, baru rohnya. Nah itu kan roh yang dimaksud itu kan roh Allah kan Pak Bom. Apakah roh insani dan roh Allah itu beda? Di dalam roh Allah dengan roh manusia berbeda. Masa roh Allah dan manusia sama? Emang Allah punya roh? Allah kan zat. Jangan kita mau tahu ini tidak punya apa-apa. Matius 10:28 Pak Bom gimana? Iya, itu kan roh itu kan Matius. Silakan baca bareng Matius 10:28. Tadi kita baca, coba silakan. Itu kan hanya jiwa di situ Pak Bom, tidak ada roh. Iya. Nah yang dicabut ini kan jiwa manusia. Masa Allah mencabut roh juga? Gimana? Pengkhotbah 12 ayat 7 coba. Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Coba Bapak baca Pengkhotbah 12 ayat 7. Mana Pengkhotbah ini? Ini Pak di layar. Silakan, Pak. Oh.
Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tapi itu kalau manusia mati. Tidak ada jiwa juga di sini, Pak Bob. Iya, tidak ada jiwa. Masa mau dijelaskan lagi di Injil Matius? Ayub 33 coba, ayat 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Oke, berarti sama toh? Iya, Pak Bob jelasin aja karena saya memang tidak tahu. Makanya saya sabar. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 tadi roh Allah kembali kan? Coba Ayub 34 ayat 14. Nanti saya jelaskan ya. Oke? Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya, maka berarti sama segala yang hidup dan kembalilah kepada debu, betul? Ya. Oke. Berarti roh itu ditarik, bukan jiwa. Nah, pertanyaannya di Matius 20 ayat 28 jiwa diambil. Di sini ayat Perjanjian Lama roh yang diambil. Oke? Bedanya Pak, bedanya jiwa dengan roh itu. Yang saya pahami mudah-mudahan salah, dalam jiwa ada roh. Begitu. Oke. Roh, di dalam roh ada jiwa. Kejadian 2 ayat 7 coba. Oke. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke. Pertanyaan saya, manusia pertama diciptakan dari apa? Debu tanah kan? Ini. Debu tanah. Pak Bom sedikit dulu Pak Bom. Ketika Tuhan menefesi ini, apakah rohnya Tuhan atau nafas insan yang diberikan kepada manusia? Saya nggak paham. Kan roh itu kan yang menghidupkan. Masa roh Allah dalam diri manusia? Roh itu kan yang menghidupkan segalanya atau segala sesuatu. Nanti sebentar saja terhitung sebentar. Jadi roh Allah ini menghembuskan sehingga manusia. Roh itu apa? Roh yang menghidupkan manusia atau hewan-hewan. Oke. Berarti kan di sini trikotomi atau duikotomi? Aduh, kan Pak Bom bilang tadi bedanya kita manusia dengan binatang itu kan tidak punya. Sebentar. Tidak pengertian saya Pak Bom. Sebentar. Nanti saya kasih ini 10 tahun baru saya dapat ilmunya. Ikut Pak Bom catat ayatnya. Nanti hari ini saya kasih tahu. Duikotomi atau trikotomi di sini? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ini kan manusia yang langsung ciptaan Tuhan dan langsung yang campur tangannya dia Pak. Adam. Toh. Ini kan tentang Adam toh, betul nggak? Ya, siap. Oke. Berarti duikotomi kan? Berarti di sini manusia dari Selem terus Tuhan menghembuskan. Pertanyaannya, manusia mempunyai tubuh, jiwa dan roh. Jiwa itu kapan masuk? Kalau di kejadian itu belum ada Pak Bom. Siapa bilang? Sudah ada jiwa manusia di sana kan Pak Bom? Sudah ada. Oh. Saya tanya yang di bawah, mau ingin tahu ayatnya? Kalau setuju, ketik 1. Mau. 10 tahun baru saya dapat ayatnya. Padahal setiap hari saya baca. Mau. Bagaimana manusia hidup tanpa jiwa? Dodonglah dia. Apologet yang ajar cuma saya sudah 1 tahun mengajar. Mungkin di TikTok nih baru yang berikut. Pasti anak-anak Tuhan pasti ada yang tahu. Tidak ada apologet lain yang ajar. Saya 10 tahun baru saya tahu itu dikotomi. Dulu saya trikotomi. Pak Bom, saya juga baru tahu itu istilah itu loh. Pada waktu Tuhan menghembuskan. Trikotomi baru tahu kami. Ya. Jadi pada waktu Tuhan menghembuskan roh itu jiwa sudah masuk bersamaan. Jadi jiwa itu adalah pengertian, kecerdasan, hikmat Allah, pengetahuan. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia itu serupa dan segambar. Apa maksudnya? Tuhan itu kan apa itu firman? Logos. Logos itu apa? Pengetahuan, kecerdasan, hikmat Allah yang maha kuasa. Toh? Nah, hikmat itu. Nah, jadi anak-anak Tuhan yang setuju,
kalian lihat, dikotomi itu pada waktu Tuhan hembuskan nafas itu, jiwa dan roh itu bersatu. Oke, ayatnya di mana? Jiwa Ayub dan roh bersatu. Iya, Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak. Ya, tapi ayatnya di mana? Bapak punya ayat di mana? Bapak tahu ayatnya? Yang saya sebutkan tadi, dalam jiwa ada roh. Bisakah begitu? Bukan jiwa ada roh, dia bersama-sama. Bersama-sama. Ya, pada waktu Tuhan menghidupkan tuh manusia, roh dan jiwa itu langsung sudah bersama-sama. Makanya waktu manusia mati, roh dan jiwa itu kembali juga. Oke? Roh dan jiwa kembali. Ini kembali kemana? Kepada Sang Pencipta, roh dan jiwa. Tadi ya, makanya catat Pengkhotbah 12 ayat 7. Tadi itu ayat Alkitab, kenapa tidak dicatat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Catat ayatnya coba. 12 ayat berapa, Pak? Coba saya tutup mata sudah begini ya. Catat. Catat. Sudah, Pak. Kejadian Ayatnya 2. belum. Pengkhotbah 12 ayat 7. 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Ayub 34 ayat 14. 34, 14. Ayub 33 Ayat. ayat 4. 34 ayat 4. Ayat 4. Mazmur 104 ayat 29 30. Catat. Dari tadi itu saya bicara. 142. Jangan orang punya iman. Dikabarkan bahwa manusia itu diciptakan dua natur. Oke, sudah. Nah, ini ayat ini yang penting ya. Ini kalian catat ya. Pak Bombo masih bisa didebat dengan pendeta-pendeta yang lain kayaknya nih kalau Dwi dengan Tri. Enggak, saya dengan kami punya aliran semua Dwi. Saya bisa memblok Tri itu saya nggak bisa. Saya punya ayat. Nah, makanya dari dulu saya simpan ini. Oke, saya kasih ayat penguatan ya. Kenapa saya katakan duikotomi? Oke? Karena pada waktu manusia diciptakan itu, manusia langsung sudah menerima roh dan jiwa itu. Oke? Ya kalau begitu penafsirannya ya sudahlah Pak Bombo. Bukan penafsiran ayat Alkitab. Innalillahi. Bapak ini aduh. Kan banyak bisa jadi Pak Bombo. Itu tidak tercatat. Kalau begini saya malas kasih tau ayat lah. Kalau di kampus baru saya kasih ayat sudah. Pak ulamanya yang menentukan artinya. Makasih Pak Bombo pencerahannya. Mau baca nama ayatnya enggak? Mau ayatnya enggak? Dikotomi. Ya, sebelum beraktivitas Pak Bombo 2-3 ayat lagi. Udah. Oke, Wira. Ayub 32. Ayub 32 ayat 8. Itu ayatnya ya. Oke ini ya. Jangan kau bikin lagu itu lagunya orang baru. Aduh. Ini ya. Tetapi roh, ini roh manusia, oke? Roh yang dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi apa? Kepadanya apa? Pengertian. Nah itu. Jadi di dalam teologi ya, Yesus itu adalah hikmat Allah. Catat. Yang memperkuat ayat ini 1 Korintus 1 ayat 24. Jadi pada waktu manusia diciptakan itu langsung Tuhan menghembuskan. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar Allah, itu dalam bahasa antroposmorfis. Gambaran manusia artinya itu, antroposmorfis. Jadi Tuhan menciptakan manusia bukan punya tangan, punya kepala, punya kaki, bukan. Tapi manusia itu kan, Tuhan itu kan maha pencipta. Tapi manusia punya pemikiran untuk berkarya, bukan daya cipta. Oke? Yes. Jadi namanya ciptaan itu yang tidak ada menjadi ada. Setuju ya? Siap Pak Bombo. Nah, kalau kita bikin mobil kan dari besi. Besi kan sudah ada. Cuma kita karya dia, betul kan? Contoh, bikin kursi meja. Pohon sudah ada. Siapa yang ciptakan pohon? Tuhan. Itu berarti maksudnya. lebih ke arah ke free will ya Pak Bombo ya? Ya, jadi free will ya untuk kebebasan. Ya. Jadi kita manusia itu kan Tuhan menciptakan serupa dan segambar, maksudnya itu kan bahasa antroposmorfis. Banyak orang bertanya dari pagi tadi malam ya. Jadi itu Tuhan itu kan maha mencipta karena
Tuhan itu kan apa itu logos? Logos itu kan pengetahuan, kecerdasan. Jadi manusia mempunyai pengetahuan itu. Ya. Jadi pengertian itu yang dimaksud dalam kitab Ayub. Ibu tahu 10 tahun baru saya dapat ayat tahun berapa itu ya? Saya baru tahu tahun berapa ya?